Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh siswa SMK, SMA, MA, dan MAK di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 10 dengan tema menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ini adalah fakta yang ada di Indonesia, beberapa data yang dikumpulkan. Yang data pertama yaitu kasus HIV AIDS dan AIDS di Indonesia tahun 2007 sampai 2017. Di sini dari data ini kita lihat ada peningkatan bahwa pengidap HIV ini ditandai dengan garis merah ini tahun 2007 masih 6 ribuan, sekarang 2017 sudah mencapai 48.300 dalam setahun. Ini pengidap HIV. Kemudian penderita AIDS ini dari 4.800 tahun 2007 sampai 2017 9.280. Ini artinya setiap tahun mengalami peningkatan kasus HIV dan AIDS di Indonesia. Adapun 5 provinsi dengan penderita HIV AIDS tertinggi itu yang pertama ada DKI Jakarta, yang kedua itu Jawa Timur, yang ketiga Jawa Barat, kemudian yang keempat Papua, yang kelima Jawa Tengah, dan selanjutnya yaitu Bali dengan jumlah 8.147. Angka kematian AIDS tahun 2018 itu 1,03% dan 2019 0,3%. Ini data yang tentang kasus HIV dan AIDS di Indonesia. Jadi setiap tahun itu mengalami peningkatan. Kemudian dari tema di atas menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa makna kata pergaulan itu bermakna kehidupan bermasyarakat. Adapun kata bebas mempunyai beberapa makna, diantaranya satu, lepas sama sekali, tidak terhalang, terganggu sebagainya sehingga boleh berbuat dengan luasa. Yang kedua, lepas dari kewajiban, tuntunan, perasaan takut dan sebagainya. Yang ketiga, tidak terikat oleh aturan-aturan dan sebagainya. Jadi bebas itu bebas sebagai bebasnya tidak terikat oleh apapun. Itu pergaulan bebas. Menurut Islam, bagaimana Islam mengajarkan tentang tata cara bergaul, ya. Menurut Islam itu pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai Islam serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Islam membenci dan melarang pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak memperdulikan aturan agama, norma, dan etika. Yang ketiga, kemuliaan dan kehormatan diri harus dijaga dan selalu berakhlak mulia. Kesempurnaan iman seseorang tercermin dari kesempurnaan akhlaknya. Maka upaya dalam menjauhi pergaulan bebas itu sebenarnya adalah upaya untuk menjaga kehormatan diri sendiri dan selalu berakhlak mulia. Kemudian larangan pergaulan bebas. Mari kita membaca bersama-sama surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk, ya. Kemudian mari kita mengidentifikasi tajwidnya. Wala itu mad tabi'iyah, ya, karena ada huruf lam berharokat fathah diikuti dengan alif. Kemudian
taqrabu ini adalah qalqalah sughra. Karena ada huruf qalqalah yaitu qaf yang berharokat sukun ya. Kemudian yang ketiga mad jaiz munfasil. Zina innahu. Zina ini kenapa dibaca panjang 2,5 alif karena ada mad tabi'i ya bertemu dengan hamzah setelahnya pada lafal yang berbeda. Zina innahu ini lafalnya berbeda, maka disebut hukum bacaannya mad jaiz munfasil. Kemudian yang keempat innahu itu hunnah karena ada huruf nun yang bertasydid, ini tasydid ya, bersyaddah atau bertasydid. Yang kelima wasa'ah. Nah, ini mad wajib muttasil. Kalau ada mad tabi'i ya kemudian bertemu dengan hamzah dalam satu lafaz. Yang terakhir sabila karena ada fathah yang terletak pada waqaf ya, di akhir kalimat waqaf berhenti maka dibaca mad kuat ya. Sabila. Adapun asbabun nuzul dari Al-Isra ayat 32 ini bahwa dari Abu Umamah bahwa ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah, lalu pemuda ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, izinkanlah aku berbuat zina. Ya, kemudian terjadi percakapan antara keduanya. Rasulullah menyuruh pemuda tadi untuk mendekatkan kepadanya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada pemuda tadi, wahai pemuda, apakah kamu suka perbuatan zina dilakukan terhadap ibumu? Pemuda itu menjawab, tidak demi Allah. Maka Rasulullah menimpali, orang lain pun tentu tidak suka hal tersebut dilakukan terhadap ibu-ibu mereka. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap anak perempuanmu? Pemuda itu menjawab, tidak demi Allah. Maka Rasulullah menimpali lagi, orang-orang pun tidak akan suka bila hal itu dilakukan terhadap anak-anak perempuan mereka. Kemudian Rasulullah bertanya lagi kepada pemuda tadi, apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap saudara perempuanmu? Pemuda tadi menjawab, tidak demi Allah. Maka Rasulullah menimpali lagi, orang lain pun tidak akan suka bila hal tersebut dilakukan terhadap saudara-saudara perempuan mereka. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap bibimu? Kemudian pemuda tadi menjawab tidak. Maka Rasulullah menimpali, orang lain pun tidak akan suka perbuatan zina itu dilakukan terhadap bibi mereka. Kemudian Rasulullah tadi meletakkan tangannya ke dada pemuda itu seraya berdoa, ya Allah, ampunilah dosanya dan bersihkanlah hatinya serta pelihara farjinya. Maka sejak saat itu pemuda tersebut tidak lagi menoleh kepada perbuatan zina. Maka turunlah surat Al-Isra ini, wala taqrabu zina, dan janganlah sekali-kali mendekati zina. Kemudian ada pun tafsir dari Al-Isra ayat 32 ini. Ayat ini berisi larangan mendekati zina, karena zina itu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Zina itu apa sih? Zina itu adalah persetubuhan atau hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah. Ya, itu namanya zina. Begitu juga persetubuhan yang dilakukan oleh sesama laki-laki ataupun sesama perempuan disebut perbuatan zina. Jadi LGBT, lesbian, gay, biseksual dan transgender itu juga termasuk salah satu. Jika mereka melakukan persetubuhan itu juga disebut dengan zina. Nah, bagaimana cara menghindari perbuatan zina? Nah, ini adalah
contoh-contoh perbuatan yang mendekati zina, ya. Jadi dekat-dekat dengan zina saja nggak boleh, apalagi berzina. Yang pertama adalah melihat film yang mengundang syahwat atau film-film porno atau yang menampilkan busana-busana yang minim, nah itu tidak dianjurkan. Kemudian membaca bacaan yang menimbulkan nafsu, sama juga ya, bacaan-bacaan komik-komik atau cerita-cerita yang mengundang nafsu birahi itu juga tidak boleh. Yang ketiga, melihat aurat dan menghayakannya. Tidak boleh melihat aurat wanita lain atau orang lain. Yang keempat, mendekati tempat yang merangsang nafsu syahwat atau tempat-tempat prostitusi dan lain-lain itu sebaiknya kita jauhi. Kita jangan dekat-dekat dengan tempat tersebut. Yang terakhir adalah pergaulan bebas, ya. Jadi bergaul harus memilih teman, memilih lingkungan, itu merupakan faktor yang terpenting dalam hal kita menjauhi perbuatan zina. Kemudian ini adalah larangan zina, ya. Larangan tentang atau hukuman perbuatan zina. Kita baca surat An-Nur ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Bezina perempuan dan bezina laki-laki adalah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Mengidentifikasi tajwid. Wazani, nomor 1 wazani itu al-syamsiyah. Jadi al-nya itu tidak dibaca, dimasukkan ke huruf selanjutnya. Karena alif bertemu huruf syamsiyah yaitu za. Wazani, wazan, jadi al-nya tidak dibaca. Kemudian yang kedua, fajlidu, ini qalqalah sughra, karena ada huruf qalqalah yang berharokat sukun dalam satu kalimat, maka disebut qalqalah sughra. Kalau di akhir kalimat namanya qalqalah kubra. Kemudian yang ketiga, ta'khudkum bihima, ikhfa syafawi, karena ada mim mati bertemu dengan ba, ikhfa syafawi. Kemudian binillah matabi, ada huruf yang berharokat kasrah diikuti dengan ya berharokat sukun, maka dibaca matabi, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Yang kelima, in kuntum, ini ikhfa, ya, karena ada nun sukun bertemu dengan kaf. Kuntum ini juga sama, ikhfa, ada nun sukun bertemu dengan kaf. Wal yaumi, yang ke-6, wal yaumi al-qamariyah. Nah, ini dibaca jelas, ya, alnya dibaca karena alif bertemu dengan huruf ya. Wal yaumi, beda dengan al-syamsiyah, ya. Kalau al-syamsiyah itu alnya tidak dibaca, dimasukkan ke huruf selanjutnya. Kalau al-qamariyah dibaca wal yaumi, ya. Kemudian jumat lain yaumi, dan ada waw mati digauli oleh fathah, yaumi mat lain. 8, ta'ifatun, mad wajib muttasil, ya, karena ada mad tabi'i ta diikuti dengan hamzah dalam satu lafaz.
ta'ifatun, maka dibaca panjang 2,5 alif atau 5 harokat. Yang ke-9 ta'ifatun min, tumin idgham bihunna, karena ada tanwin bertemu dengan min, maka dibaca idgham bihunna. Idgham artinya dimasukkan, tanwinnya yang dimasukkan dalam huruf min, bihunna dengan mendengung. Minal mu'minin, alif bersukun karena ada matobi bertemu dengan huruf nun. Ini matobi bertemu dengan huruf nun yang berada terletak pada wakaf atau berhenti di akhir kalimat. Min, nah, ini dibaca panjang juga. Adapun asbabun nuzul dari surat An-Nur ayat 2 ini, yaitu diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid tentang dua orang Badui yang datang menghadap Rasulullah SAW. Salah seorang mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya anak laki-laki ini pernah bekerja menjadi pekerja orang ini. Ternyata anak laki-lakiku ini berbuat zina dengan istrinya. Kemudian aku menebus anak laki-lakiku dengan 100 ekor kambing dan seorang budak perempuan. Jadi aku menebus anak laki-lakiku ini dengan memberikan 100 ekor kambing dan seorang budak perempuan kepadanya. Kemudian aku bertanya kepada orang alim, ternyata anakku ini seharusnya dijatuhi hukuman 100 kali dera atau cambukan dan diasingkan selama 1 tahun. Apakah benar demikian ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggamannya, sungguh aku akan melakukan peradilan di antara kamu berdua dengan berdasarkan kitabullah. Akhirnya budak perempuan dan ternak kambingmu ini dikembalikan kepadamu, dan anak laki-lakimu akan dikenai hukuman 100 kali dera dan diasingkan selama 1 tahun. Kemudian Rasulullah berkata lagi, memanggil seorang sahabatnya yang bernama Unais, dan kemudian menyuruh Unais ini menanyakan kepada istri dari orang tersebut apakah ia benar-benar melakukan zina dengan pemuda tadi. Ternyata istrinya mengatakan iya. Kemudian akhirnya istrinya orang Badui tersebut dirajam, yaitu dilempari batu sampai meninggal. Nah, hadis ini menunjukkan tentang hukuman pengasingan 1 tahun dan cambuk 100 kali bagi orang yang berzina yang belum menikah. Adapun orang yang sudah menikah, maka dia akan diberi hukuman yang lebih berat lagi, yaitu hukuman rajam, yaitu dilempari batu sampai meninggal. Ini sesuai dengan tafsir surah An-Nur ya, pelaku zina baik laki-laki atau perempuan dihukum dengan cara didera sebanyak 100 kali. Yang kedua, Allah melarang orang beriman berbelas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah menjalankan hukuman Allah. Yang ketiga, pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Jadi tidak boleh berbelas kasihan kepada pelanggar hukuman tersebut karena ini sesuai dengan kitabullah. Dan yang ketiga itu pelaksanaan hukumannya harus dilihat sebagian orang yang beriman. Maka biasanya kalau di Arab Saudi itu ada yang namanya masjid qisas ya, masjid yang digunakan di pelataran halamannya itu digunakan untuk mengqisas orang-orang yang bersalah ya, termasuk hukuman rajam ini kalau zaman sekarang ya. Dan ada beberapa negara juga yang menerapkan hukum Islam seperti ini. Selain di Saudi, ada di Afghanistan dan lain-lain. Nah, maka dari hadis tersebut itu zina itu dikategorikan menjadi 2 ya. Kesimpulannya yaitu pertama zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang sedang dalam ikatan pernikahan. Ya, hukumannya adalah rajam, yaitu dilempar batu sampai meninggal. Yang kedua adalah ghairu muhsan. Ghairu muhsan itu zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang tidak dalam ikatan pernikahan
atau masih perjaka atau gadis, maka hukumannya didera atau dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Ini dalilnya. Dalil zina muhsan. Qala Umar, inna Allah ba'atha Muhammadan bil haqqi wa anzala alaihi al-kitab fakana fima unzila alaihi ayatul rajmi. Telah berkata Umar, khalifah kedua, ya, sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan hak yang benar dan telah menurunkan kitab kepadanya. Maka di antara ayat-ayat yang diturunkan itu ada ayat rajam. Qara'naha wa wa'aynaha wa aqalnaha farajama Rasulullah wa rajamna ba'dahu fa'akhsha intala bin nas zamanun an yaqula qailun ma najidu rajma fi kitabillah. Kami telah membaca, menjaga dan menghafal ayat itu. Rasulullah SAW telah merajam orang yang berzina dan kami juga telah menjalankan hukuman rajam. Saya sesungguhnya amat takut di kemudian hari kalau orang mengatakan rajam tidak ada dalam kitab Allah. Jadi sebenarnya Umar itu sudah memprediksi bahwa rajam ini akan diragukan keberadaan hukuman tersebut. Maka dia menyebutkan seperti itu. Fayadullu bitarki faridatin anzalaha Allahu fa inna rajma haqqun fi kitabillah ala man zana idza ahsana min rijal wa nisa wa idza qamatil bayyinatu aw kana habalu aw al-i'tiraf. Jadi maka dengan itu mereka sesat, ya, karena kesesatannya meninggalkan kewajiban yang telah diturunkan Allah. Maka hukum rajam itu benar ada dalam kitab Allah atas orang yang berzina laki-laki dan perempuan apabila dia muhsan. Yaitu muhsan itu mempunyai pasangan, ya, baik suami atau istri. Apabila ada saksi atas perbuatan itu atau dia hamil atau dia mengaku. Ya, hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i. Ini adalah hadis, dalil dari hadis. Kemudian kalau zina ghairu muhsan, dalilnya an Zaid bin Khalid al-Juhaini qala sami'tu Nabi ya'muru fi man zana wa lam yuhsan jami'atin wa taghriba amin. Rawahu Bukhari. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani mengatakan, aku mendengar Nabi SAW menyuruh menghukum orang yang berzina dan dia belum menikah dengan dera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Ya, sekarang kita pembuktian pelaku zina. Pembuktiannya ada 2, ya. Yang pertama bisa dikenakan karena ada 4 saksi yang melihat secara langsung, bukan lewat video atau yang lainnya, tapi melihat secara langsung. Kemudian pengakuan, artinya pengakuan dari orang yang berzina tersebut. Ya, di zaman Rasulullah rata-rata orang yang dijatuhi hukuman zina itu karena adanya pengakuan dari yang bersangkutan, bukan karena mendatangkan 4 saksi. Karena memang mendatangkan 4 saksi itu sangat sulit sekali, apalagi di zaman sekarang. Sekarang dampak buruk pergaulan bebas atau zina. Yang pertama, terkena penyakit kelamin, contoh AIDS dan lain-lain, ya, sipilis dan lain sebagainya itu. Terus hukuman dera dan rajam, hukuman sosial dari masyarakat otomatis yang orang yang berzina itu akan dikucilkan dari masyarakat, ya, akan menjadi ditengar oleh masyarakat bahwa dia pernah melakukan zina. Kedua, yang selanjutnya, yang keempat, merusak dalam mengaburkan hubungan nasab, karena otomatis orang yang berzina jika anaknya perempuan, maka anak perempuan ini tidak dinasabkan kepada bapaknya, atau laki-laki sekali tidak dinasabkan kepada bapaknya, tapi dinasabkan kepada ibunya. Apabila anak itu perempuan, maka bapaknya ini tidak boleh menjadi wali ketika dia menikah, harus lewat wali hakim. Kalau di Indonesia ada KUA. Ini merusak dan mengaburkan hubungan nasab. Kemudian menghancurkan masa depan anak. Otomatis anak yang lahir dari perzinahan itu akan dibully. Biasanya dibully di tengah masyarakat. Nah, kita harus berhati-hati dalam menjaga hubungan kita dengan lawan jenis, gitu ya.
dan selanjutnya memicu perbuatan dosa besar yang lain. Ini lebih parah lagi ketika sudah berzina kemudian ketahuan hamil, bisa memicu dosa yang lebih besar, misalkan ya membunuh janin yang ada di dalam perut perempuan. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka dampak buruk pergaulan bebas dan zina ini harus benar-benar kita perhatikan ya. Selanjutnya, hikmah dari mengharamkan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pertama, menjaga diri, kehormatan dan martabat kemanusiaan. Otomatis kalau kita menjaga dari pergaulan bebas dan zina, maka harga diri kita terjaga ya, tidak dibully orang lain atau dianggap rendah orang lain. Karena itu sama saja dengan menjaga kehormatan kita sendiri. Kedua, menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. Seperti yang tadi jelaskan, keturunan kita menjadi jelas ketika kita sudah menikah dan mempunyai anak. Kita menjaga diri dari penyakit yang ditimbulkan dari perzinahan, penyakit kelamin, HIV, AIDS, dan sebagainya. Yang keempat, menghindari dosa-dosa yang diakibatkan zina, seperti menggugurkan kandungan, bunuh diri, dan lain-lain. Zina memberikan efek jerah kepada orang lain, ya, yaitu berupa hukuman yang tadi itu, hukuman bagi berzina, itu bisa menimbulkan efek jerah kalau benar-benar dilaksanakan. Seperti itu, otomatis orang yang berzina itu akan memiliki seribu kali ketika akan berzina, jika hukumannya berat seperti yang digariskan dalam syariat Islam. Nah, terus bagaimana cara menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina? Yang pertama adalah berpakaian menutup aurat rapi dan sopan. Ini baik laki-laki atau perempuan, terutama perempuan. Dua, memilih teman bergaul yang solih, ya, yang baik. Empat, menghindari tempat-tempat yang maksiat, bar, terus apalagi tempat prostitusi dan sebagainya. Empat, hindari perilaku yang menjurus kepada perbuatan zina, seperti berpacaran dan lain-lain. 5. Mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif, sehingga kalau 24 jam kita habiskan waktu kita untuk kegiatan yang positif, maka akan terhindar dengan sendirinya oleh perbuatan-perbuatan yang negatif. Yang keenam, yang terakhir, memperbanyak mengingat Allah, mengingat zikrullah dan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang paling penting, yaitu memperbanyak zikrullah, bahwa semua ini ditakdirkan oleh Allah, maka kita harus memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan dan godaan teman-teman lingkungan yang tidak baik. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh siswa yang telah menyaksikan video tadi. Semoga bermanfaat dan dapat kita laksanakan dengan baik, ya, sehingga kita dapat terhindar dari pergaulan bebas dan zina. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.